Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Tommy Jo dan masih di channel Pal Adok Official. Nah, kali ini kita lagi ada di pesantren Oma Madani yang ada di Batang, Jawa Tengah. Dan kebetulan kita lagi bersama Ustadz Ayub. Nah, tadi kita bakal tanya seputar kegiatan apa aja sih santri-santri di sini dan targetnya itu apa sih santri yang ada di sini, dan kelebihannya juga apa sih pesantren ini daripada pesantren lainnya, walaupun sama semua pesantren tujuannya baik ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Nah, tadi kan Pal Adok Official sempat ngerekam nih anak-anak lagi sedang ada hadapan. Tadi kalau nggak salah diinstruksikannya untuk menghafal ya. Dan ini posisinya ini malam minggu gitu. Nah, apakah ada tujuan atau mungkin maksud kegiatan tadi Ustaz? Ya, alhamdulillah sekarang di malam Ahad kegiatan santri di Oma Madani itu tasmi. Tasmi itu menyetorkan hafalannya sesama santri. Jadi dia menyetorkan hafalannya, saling menyimak dan saling membenarkan satu sama lain supaya memperkuat hafalannya. Seperti itu. Nah, untuk kegiatannya malam minggu rutin berarti seperti itu? Ya, rutin. Nah, kalau untuk kegiatannya dari Senin sampai dengan Sabtu itu apa aja Ustaz? Ya, dari jam berapa sampai jam berapa gitu? kalau di pesantren Oma Madani kegiatan keseharian yakni tahfidz, hafalan Quran. Karena namanya juga pesantren tahfidz, jadi kita fokuskan santri untuk menggeluti Quran dengan terus membaca dan menghafal selalu. Kemudian mengurojaahnya. Maka setiap siang sampai malam kegiatannya adalah hafal Quran. Tapi pagi sampai siang itu ada kelas diniyah ilmu-ilmu agama. Nah, sebenarnya target sendiri yang ingin dicetak nih dari santri-santri ini apa sih Ustaz? Targetnya kita berangkat dari keadaan hari ini ya, di mana ketimpangan sosial, kemudian pergaulan bebas di luar sana, kita berusaha untuk menyelamatkan generasi dengan Quran. Jadi keseharian santri itu terus memiliki corak Quran. Jadi biar menghasilkan sebuah generasi Quran yang dalam keseharian hidupnya dia punya pedoman yaitu Quran, bukan liar dan seperti nafsu gitu ya. Gitu. Jadi rusak pergaulan zaman sekarang gitu ya. Nah, tadi kan dengar hafalan Quran ya Ustaz. Ya. Nah, udah berapa banyak sih hafalan Quran di santri-pesantren ini Ustaz? Ya, beragam. Karena kita umur dari santri kita juga beragam usianya, maka paling sedikit itu sudah 2 juz. Sedikit 2 juz ya Mas? Ya, dalam tempo 1 semester kemarin itu 6 bulan berarti 6 bulan. Nah, yang paling tinggi alhamdulillah sudah ada santri kita 10 juz. Alhamdulillah. 10 juz dalam waktu 6 bulan? 6 bulan. Nah, alhamdulillah. Apakah ada metode khusus nih Ustaz yang dijalankan oleh pesantren ini sehingga dalam waktu 6 bulan bisa minimal 2 juz dan paling banyak bisa 10 juz? Ya, kami menggunakan pendekatan itu bagaimana mengoptimalisasi santri. Artinya kita tanyakan dulu sama santri, dia nyaman dengan metode apa. Karena kita mengenal ada talaki, ada qiraah, ada kitabah dan sebagainya. Nah, sebagian santri suka talaki, itu dituntun. Jadi kita tuntun, kemudian santri dengarkan dan mengikuti. Nah, itu kalau di rutinitas sebetulnya metode terbesarnya adalah repetisi, diulang-ulang. Pengulangan ya. Pengulangan. Nah, semakin ada pengulangan, insya Allah akan semakin memperlancar kualitas hafalan santri. Nah, ini kan muridnya beragam ya, maksudnya dari berbagai umur. Nah, apakah ada kesulitan tersendiri dari yang mungkin umurnya paling kecil sampai paling besar gitu? Lebih mudah paling kecil atau yang sudah lebih besar gitu? Ya, tentu saja semakin kecil ini semakin perlukan khusus, yaitu pembekapan yang khusus, pengarahan khusus. Karena dia ada sisi-sisi ingin dimanja, perlu kasih sayang. Maka dari pihak pesantren, para ustadz-ustadz di sini make up itu dalam sisi kasih sayangnya juga, ilmunya juga dan biasanya juga, supaya merasa nyaman dan terus ingin mengupgrade diri dengan belajar dan menghafal Quran di sini di pesantren. Luar biasa banget. Jadi nggak jenuh hanya belajar agama terus ya. Nah, sebagai selingan Ustaz untuk entertain mereka nih, kegiatan apa yang biar mereka tuh nggak jenuh gitu untuk belajar Ustaz? Kami ada agenda setiap 2 minggu sekali. Itu ada agenda outing class.
Open class. Ya, open class itu bisa bentuk kegiatan maupun pelajaran. Contoh kalau kegiatan itu seperti outbound training gitu, atau kita ada kegiatan schoolnya itu ekstranya itu ada berenang. Jadi itu harus keluar. Jadi cari kolam kita berenang, atau di sini kan juga dekat pantai, jadi mereka bisa jalan-jalan ke pantai sekaligus menghafal Quran. Ya, luar biasa. Jadi sambil jalan tetap kefalannya gitu. Tetap mereka bisa setoran. tetap setoran. Nah, buat teman-teman nih, misalnya mungkin nanti orang tuanya atau saudaranya yang ingin daftar nih ke sini, ini kan lokasinya Batang, Jawa Tengah. Apakah di sini nerima khususnya wilayah Jawa Tengah atau bebas, Ustaz? Dan cara pendaftaran juga? Ya, kami secara santri kita menerima dari seluruh wilayah. Seluruh wilayah Indonesia. Ya, bahkan wilayah dunia kalau nah, gitu. Ya. Karena Quran untuk siapapun. Siapa yang mau ingin menghafal Quran, berusaha untuk mendekat sama Quran, siapapun bisa. Nah, mungkin kalau cara pendaftarannya kita ada media online. Mungkin bisa masuk ke media online ya, nanti mungkin bisa disertakan. Nanti ditaruh di bawah sini aja ya, media online dari pesantren ya. Ya, pendaftaran melalui Google Form, kemudian pendaftaran dan sebagainya secara teknis seperti itu. Yang jelas sementara online karena kita di sini juga dalam keadaan COVID kan, PSBB kan, jadi sangat meminimalisir untuk kontak. Jadi mungkin pendaftarannya untuk bagi yang ingin mendaftar ke sini jadi masih terbatas, Ustaz ya. Ya, karena keadaan ini sarana dan prasarana. Ya, dan juga wabah pandemi gitu. Betul. Nah, baik, besok di part kedua kita bakal bikin kegiatan di hari Minggu itu ada apa, dan nanti kita langsung ketemu sama ketua yayasannya. Oke, makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, kalau emang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe, dan dukung terus Pal Adok Official. Thank you.